Teman-teman, Yamaha hari ini merilis motor matic terbaru, yaitu motor matic yang kelas entry level. Ini adalah Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Kita lihat detailnya seperti apa dan berapa harganya. Dia teman-teman Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Ini tipe standar ya, tipe standar dengan 4 pilihan warna, yang mana dia pakai warna glossy, dan kalau secara tampilan dia beda di bagian emblem belakang tuh, dan juga jok, dia pakai jok fluid berwarna hitam. Tampaknya kita detail yuk seperti apa sosok dari motor terbaru ini. Jadi tampang depannya seperti ini teman-teman. Untuk lampunya tuh sebenarnya masih siluet dari lampu Yamaha Gear yang sebelumnya. Tapi ini dimensinya dibuat lebih besar, dengan dia di sini ada lampu positioning lamp atau lampu senjanya. Dan untuk lampu dekat itu adalah dua, yang sisi kanan dan kiri. Kita coba nyalain dulu. Nah, ini untuk lampu dekatnya, bagian sini, atas sini, dan di bagian bawah ini untuk lampu jauh. Sementara lampu sennya dia di bawah sini teman-teman, masih relatif sama dengan Yamaha Gear versi sebelumnya. Cuman kalau dilihat-lihat, ini dimensi dari lampu sennya tuh lebih besar dan dia masih pakai bohlam. Jadi lampu depannya tuh full LED, tapi lampu sennya masih pakai bohlam. Kita ke bagian bawah dulu. Nah, ini bagian bawah ini agak mengganggu sih di bagian klaksonnya nih. Dia klaksonnya warna silver atau putih. Ini mencolok banget dan ini ganggu banget sih. Secara tampilan jadi mengganggu. Spakbornya seperti ini teman-teman, dia cukup besar ya. Jadi gak usah khawatir, dia kotorannya nggak akan sampai memental balik itu ke bagian bodi depan. Jadi spakbornya juga cukup besar, cukup lebar juga. Karena bannya ini sudah pakai ring 12 inci yang motifnya itu sama dengan Yamaha Fazio. Peleknya palang 6 dengan ban yang cukup gambot juga. Dia pakai Maxxis teman-teman. Ini ada Maxxisnya di sini nih. Tumben nih, biasa kan pakai IRC, makanya ini motifnya agak berbeda. Dia ukurannya 110/70, ring 12 inci. Suspensi depannya masih teleskopik. Cakram ukuran 220 mm dengan kaliper 1 piston. Ini belum ABS pastinya. Bannya sudah tubeless ya teman-teman. Ini pasti lebih aman ya, karena ukurannya lebih lebar. Jadi buat miring-miring harusnya lebih oke. Dan buat berpijak nih, buat kaki berpijak harusnya bisa lebih napak. Napaknya bisa lebih enak. Lanjut ke bagian cover setang. Ini cover setang kurang lebih masih sama dengan Yamaha Gear sebelumnya. Cuman batok itu dibuat lebih agresif, lebih menyudut. Dan ini di warna senada body ya. Jadi batoknya memang batok buta. Handle remnya masih aluminium mentah gini, nggak dicat. Dengan handle rem sebelah kiri ini ada parking brake lock-nya. Jadi masih relatif sama dengan Yamaha Gear versi sebelumnya. Bagian setangnya dia masih pakai speedometer analog, jadi belum digital ya. Informasinya basic, ada asisnya ini. Jadi ini motor udah hybrid, ada asisnya, ada indikator asis, indikator check engine. Nah, seperti ini ya, asis, indikator check engine, dan latar lampunya tuh masih bohlam. Indikator eco, indikator lampu jauh, lampu sen kanan dan lampu sen kiri. Ada kilometer di sini dan speedometer bagian tengah sini dan odometer di bagian tengah ini. Semuanya masih full analog. Lalu di stang sebelah kanan dia nggak ada tombol-tombol SSS dan juga hazard, hanya ada tombol starter. Dan sebelah kiri dia hanya ada tombol untuk lampu jauh, lampu dekat, lampu sen kiri kanan, dan juga klakson. Nah, di bawah stang ada 2 buah konsol. Jadi memang Yamaha Gear ini terkenal akomodasinya tuh bagus banget, banyak tempat buat naruh barang. Jadi di bawah stangnya ada 2, yang kanan agak kecil teman-teman, dan dia kontaknya masih model biasa ya. Lalu konsol sebelah kiri ini juga cukup dalam, bisa buat naruh botol minum, dan dia pastinya ada power outlet di sini. Ini harus pakai adaptor lagi ya, seperti itu. Dan ciri khas Yamaha Gear, dia punya 2 buah gantungan barang di bagian depan sini dan juga di bagian tengah sini, di bawah jok. Nah, nih ada gantungan barangnya di sini nih. Model karabiner, jadi barang tuh gak gampang terlepas dari hooknya. Lalu ciri khas Yamaha Gear juga, dia punya deck yang lega dengan semacam bodi kasar yang dibuat kayak semacam protektor gitu ya. Lalu naik ke belakang, ini bisa buat pijakan anak-anak. Dan bodi belakangnya itu ada semacam plastik kasar supaya nggak gampang lecet di bodi halusnya. Tapi
bodi kasar ini sampai ke bagian belakang sini dekat rumah lampu. Jadi terlihat lebih beda ketimbang yang sama gear yang lama. Untuk yang versi standar dia masih pakai stiker ya, belum emblem timbul ataupun emblem 3D. Di atasnya punya jok, dia cukup lebar joknya ya. Ini ciri khas Yamaha dan memang dibuat buat keluarga, jadi joknya cukup lebar, empuk. Buat boncengannya sih katanya jadi lebih nyaman. Di baliknya dia punya bagasi yang juga cukup gede teman-teman, sekitar 15, sekian, dan bisa buat bawa helm. Jadi ini bagasi lebih gede ketimbang Yamaha Gear versi sebelumnya yang bagasinya itu kayaknya agak nggak terlalu dalam, dan ini bagasinya gede banget sih kalau yang sekarang. Dan dia masih ada celah di sebelah kiri ini nih, mungkin buat naruh-naruh sarung tangan, di sleeping itu masih bisa. Tangkinya juga bertambah nih jadi 5,1 liter, makanya diklaim bisa jaraknya lebih jauh. Dan ini adalah tempat untuk CCU, tapi ini karena tipe standar jadi kosong ya. Kemudian behel belakang, ini inovasi baru juga dari Yamaha. Kalau di versi sebelumnya itu kan ya behel biasa aja gitu kan. Ini dibuat lebih panjang dan ini ada semacam buat mengaitkan tali ataupun barang. Jadi kalau tadi di iklannya itu bisa buat bawa tasnya Anabul sih. Itu teman-teman. Dan kita lihat ke bagian lampu belakang. Bagian lampu belakangnya seperti ini teman-teman nyalanya. Secara bentuk sih agak gimana ya? Perlu waktu sih buat menerima. Tapi kalau dilihat sekilas ini sama kayak Honda Beat Esap yang 2020 nih. Agak mirip ya lampunya kayak Honda Beat Esap yang tahun 2020. Lampu belakang masih full bolam. Lampu sen juga masih full bolam dan spakbornya juga cukup gondrong. Tuh. Gondrong ya, jadi aman, nggak bakal nyepret karena ban belakangnya juga cukup gede teman-teman. Ring 12 inci, pakai rem tromol, velg palang 6, dan masih pakai fender dari Maxxis juga. Ukurannya dia 110/70 ring 12, jadi ban depan dan ban belakang ini ukurannya relatif sama teman-teman. Suspensi belakang tunggal seperti ini tanpa ada setelan preload. Harusnya sih karena ini motor buat bekerja gitu ya, segala kebutuhan. Suspensi belakang pakai preload sih harusnya bisa jadi nilai tambah ya. Preload yang 3 step aja, ada soft, medium, dan hard gitu kan lebih enak gitu. Lalu geser ke belakangnya ada knalpotnya, dia cover knalpot seperti ini teman-teman. Tidak terlalu polos karena dia ada motif semacam apa nih, kayak kulit jeruknya gitu ya. Jadi lebih menarik lah, nggak terlalu kosong. Kita bahas lagi ke bagian mesin. Dia mesinnya 125 cc, hybrid, blue core hybrid, yang mana dia basisnya dia bisa dibilang sama kayak Yamaha Fazio. Dan mesinnya ini punya spek 4 tak SOHC 2 katup pendingin udara, tapi untuk outputnya dia punya tenaga dan juga torsi yang sedikit lebih besar ketimbang Yamaha Fazio. Jadi memang disetting buat harian yang performanya tuh butuh yang oke. Kalau di Fazio kan kayaknya kan tarikannya smooth banget. Mungkin di Yamaha Gear dibuat agak sedikit agresif supaya image dari Yamaha Gear sebelumnya yang katanya kuat nanjak dan akselerasinya juga cukup cepat itu nggak hilang teman-teman. Nanti kalau ada kesempatan buat mencoba langsung kita akan share ke teman-teman seperti apa performa dari mesin hybrid di Yamaha Gear Ultima 125 ini. Nah kalau yang ini adalah Yamaha Gear Ultima 125 yang tipe S. Jadi ini yang harganya di 21 jutaan dan dia secara tampilan terlihat lebih mewah, lebih elegan. Dia pakai warna metal screen coklat ya, cuman ini cahayanya jadi campur-campur. Dan satu lagi adalah warna silver. Silver juga cakep, lihat lebih mewah. Tampilan sampingnya seperti ini teman-teman. Agak apa ya sebenarnya kalau lihat dari samping tuh kayak agak aneh nggak sih ngeliat Yamaha Gear pakai ring 12 inci. Ini belum tahu sih alasannya apa nih. Nanti kita bahas kalau udah kita nyobain motornya. Dan ini pembeda utama dibandingkan yang tipe standar, dia adalah warna jok nih. Kayak udah tadi saya bilang ya, warna joknya pakai warna coklat, terus emblem gearnya pakai model 3D, jadi timbul. Lalu fitur-fitur juga berubah teman-teman. Ini kita lihat di area speedometer dia sudah full digital. Jadi ini ada indikator baterai, ada odometer, ada trip, ada jam, lalu ada indikator baterai lagi balik, lalu ada speedometer. Ada indikator asisnya seperti ini, jadi kalau hybridnya aktif dia ada mungkin semacam tulisan melingkar gitu ya, kayak gambar melingkar gitu kayak di Fazio. Lalu paling bawah adalah fuel meter. Sebelah kiri indikator lampu sen. Ini sennya tuh menyatu ya, kiri kanan. Bawahnya adalah indikator SSS atau stop start system. Sebelah kanan adalah indikator check engine. Nah ini kalau nyala speedometernya seperti ini teman-teman. Tuh gitu ya.
Dan dia sudah Y-Connect tuh, ada beberapa indikator telepon, pesan masuk, terus ada app dan juga indikator baterai untuk handphone yang terhubung. Seperti itu teman-teman, dan Y-Connect ini bisa membaca riwayat penggunaan motor ini seperti konsumsi bahan bakar dan juga riwayat servis dan juga lokasi parkir terakhir. Nah, area stang untuk di tipe S ini juga berbeda. Dia ada switch untuk SSS, stop start system, dan juga tombol switch lampu hazard. Kalau yang lainnya relatif sama, tombol starter, dan ini lampu jauh dekat, sen kiri kanan, dan juga tombol klakson. Untuk di bawah stang dia kontaknya berbeda, dia sudah ada remote untuk answer back system. Nah, dia untuk lokasi parkir motor bisa diketahui dengan mudah. Kemudian kalau lihat joknya, nah kalau lihat dari jok ini masih sama, cuman dia CCU-nya ada isinya. Tuh, communication control unit buat fitur dari Y-Connect, tinggal scan QR code yang di sini bisa langsung terhubung dengan motor dan juga handphone kalian. Tuh, bagasi muat helm ya. Terima kasih Mas Dimas Bobo. Nah, ini posisi ridingnya teman-teman. Ini ciri khas dari Yamaha Gear. Buat saya dengan sepatu ukuran 44 ini cukup lega ya. Walaupun memang nggak yang fleksibel banget, tapi ini lega dan decknya itu cukup ngegrip ke sepatu. Nah, ini bagian deck belakang ini bisa buat kalian mau berkendara agresif nih, ala-ala pembalap itu cornering bisa seperti ini. Dan kaki anak kalian bisa nyangkut di sini nih kalau boncengan sama anak nih. Jadi kaki anak tuh nggak ngampleh-ngampleh lah. Dan buat ibunya bisa pakai footstep yang di bawah sini. Untuk setang masih relatif sama feelingnya dengan di Yamaha Gear versi sebelumnya. Ya nggak terlalu lebar dan posisi juga cukup rendah. Dan kalau saya duduk di sini, ini cukup luas pandangan ke depan karena memang area stang juga nggak terlalu gede, jadi ini pandangannya luas banget. Ini posisi standar 2, kaki saya masih bisa napak turunin. Nah, ini napak banget, nggak bakalan ribet kalau lagi di macet-macetan. Feeling busanya nih jok oke, empuk, gak lebar dan nggak mengganjal di bagian paha dalam. Jadi memang buat harian ini oke banget sih, termasuk buat pengendara wanita. Itu dia teman-teman review saya buat Yamaha Gear Ultima 125. Dia punya dua tipe dengan harga mulai 19 jutaan dan yang tipe S ini harganya 21 jutaan. Menarik banget mengingat fitur-fitur dan juga fungsionalitasnya ini oke banget mewariskan Yamaha Gear versi sebelumnya. Kita diskusi tentang motor ini di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Motor Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya.